Serviam. Serviam Leader. Be a smart, entrepreneur, tangguh totalitas dan pelayanan. Selamat datang di kampus Ursulin Santo Bernardus Madiun, KBTK, SD, SMP Santo Bernardus, dan Asrama Putri Santa Ursula. Kali ini, Servo akan mengajak teman-teman untuk eksplorasi kegiatan seru di kampus Ursulin Santo Bernardus Madiun. Salam Serviam. Sahabat Serviam, dimanapun berada, selamat bergabung dengan kami dalam Bernard On Air bersama saya Aurelia Andia Kaluela. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan lebih dalam dengan kampus Ursulin Santo Bernardus Madiun. Kita akan berbincang bersama Suster Ketua 2 Yayasan Taruni Bakti dan bersama para kepala satuan pendidikan dari unit TK, SD, dan SMP Santo Bernardus. Sahabat Serviam, pendidikan merupakan hal mendasar yang bermanfaat untuk pengembangan potensi setiap pribadi. Pendidikan yang tepat akan menciptakan generasi penerus bangsa yang matang dan berkarakter. Nah, pada segmen pertama ini, kita akan berbincang tentang pentingnya pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Bersama narasumber kita, Suster Ketua 2 Yayasan Taruni Bakti, yang kami hormati Suster Angela Yayah Rodiah, OSU. Selamat pagi, Suster. Bagaimana kabar Suster hari ini? Selamat pagi Aurel, kabar baik, puji Tuhan, ya Tuhan selalu memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Suster sudah berkenan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Dengan senang hati Aurel. Suster, berbicara tentang pendidikan, menurut Suster, pendidikan yang baik itu seperti apa? Pendidikan yang baik menurut saya dan terutama untuk tradisi pendidikan Ursulin, karena saya adalah seorang suster Ursulin, dan suster Ursulin itu berkomitmen ya dari sejak berdirinya itu dengan fokus pada karya pelayanan pendidikan. Pendidikan yang baik menurut tradisi pendidikan Ursulin itu meliputi 3 pilar, yaitu yang pertama adalah pembentukan pribadi atau personal formation, kemudian pembentukan keluarga atau family formation, dan juga masyarakat sosial kemasyarakatan. Dan untuk personal formation-nya juga ada 3 hal, yaitu menyangkut tentang intelektual, pembentukan kehendak, dan juga pembentukan hati nurani. Itu sebabnya sekolah Ursulin dimanapun termasuk Santo Bernardus sangat terkenal dengan disiplinnya, karena untuk membentuk kehendak dan pada akhirnya untuk semakin mencerdaskan secara intelektual dan terutama hati nurani. Baik, lalu Suster, apakah pendidikan yang baik akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang di masa mendatang? Apabila iya, seberapa besarkah Suster? Oh, itu pasti. Karena pendidikan yang baik suatu dinamika proses yang menjadi akhirnya membentuk seseorang bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh ya. Jadi pendidikan itu kan holistik dan holistik. Holistik itu menyeluruh, holistik itu secara utuh yang tadi Suster sebutkan keseluruhan dinamika. Maka ketika seseorang bertumbuh di dalam holistiknya, keseluruhan dinamika pribadi baik secara kecerdasan, intelektual, kemudian kehendak, dan juga hati nuraninya, kecerdasan spiritualnya, maka dia akan menjadi pribadi yang tangguh, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas di tengah masyarakat, total dan memiliki cinta dan belas kasih seperti Nasufian itu. Ya, maka siapa sih yang nggak senang dengan orang yang memiliki cinta kasih, berintegritas dan total dalam pelayanan, maka dia akan membangun juga persatuan dengan yang lain. Nah, itu kan butuh keberanian dan ketangguhan. Nah, itu akan menjadi orang yang di tengah masyarakat pasti akan dipercaya oleh siapapun dan orang akan senang bekerja sama dengan mereka ini, maka sangat relevan dan sangat dibutuhkan saat ini. Baik, betul sekali. Kemudian menurut Suster, sekolah seperti apa yang tepat dan mampu untuk memberikan bekal pendidikan bagi seorang anak? Sekolah seperti apa? Sekarang banyak pilihan sekolah, ya kan? Pastinya ya sekolah yang membentuk secara tadi kecerdasan secara intelektual, lalu pembentukan karakternya, maka
di Bernardus sendiri ada karakter Serviam, gitu kan ya. Dan juga keterampilan-keterampilan yang kekinian pastinya disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Tetapi tetap esensi dari semua kemajuan dan kemajuan perkembangan yang ada dengan pesatnya, tetap tidak melupakan bahwa pembentukan karakter dan hati nurani kecerdasan spiritual ini tetap merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, proses ini tidak mudah gitu. Kalau untuk pinter itu gampang ya, secara intelektual itu gampang, orang cerdas secara intelektual. Seperti Aurel ya sekarang ya, mau pinter tuh gampang sekarang itu ya, mau ChatGPT lah, mau apa, mau yang penting tuh pandai menggunakan sarana teknologi yang ada, kekinian, tetapi secara hati, karakter itu butuh proses. Dan sekolah yang mau berkecimpung untuk rela ya, untuk berproses bersama peserta didiknya itu mulai dari seperti di Bernardus ya, dari TB, TK itu ya, sampai SMP, untuk berproses menemani seperti ini kan sungguh-sungguh satu perjuangan yang luar biasa. Karena latar belakang keluarga yang berbeda, masing-masing anak kan unik dan istimewa. Nah, penghargaan tiap pribadi itu kan membutuhkan cinta, membutuhkan hati yang luas untuk mendidik dan membina mereka. Baik, Suster, berbicara tentang sekolah yang tepat untuk pendidikan anak, menurut Suster, apakah kampus Santo Bernardus ini sudah termasuk sekolah yang tepat untuk anak? Tentu ya, percaya diri kita ya. Bernardus sudah 111 tahun ini. Betul. Dan di tengah masyarakat menurut kesaksian para lulusan sekolah-sekolah Ursulin termasuk di Bernardus, itu mereka sangat berterima kasih karena dididik dengan disiplin, dididik juga untuk bermasyarakat, memiliki hati di tengah masyarakat dan menjadi orang-orang yang di dalam keluarga juga menjadi keluarga yang tangguh, kemudian di tengah masyarakat dan pekerjaan, di dalam usaha dan sebagainya mengalami bersyukur karena dibekali. Betul-betul, jadi bukan hanya cerdas secara intelektual yang tadi Suster sampaikan, tetapi berkarakter dan juga terutama keimanannya, kerohanian, nilai spiritualnya juga. Itu ya, jadi kita percaya ya bahwa di Bernardus ini dan diyakini, bukan cuma dipercaya, diyakini bahwa sekolah di Bernardus ini semua yang tadi Suster sampaikan tuh karena itu adalah komitmen dan perjuangan kita bersama, pasti ada hasilnya, itu pasti ada masing-masing, walaupun tiap-tiap pribadi itu kan menangkapnya seberapa persennya, tetapi Suster sih meyakini bahwa semua pasti terbekali dan diberi menjadi kekuatan untuk mereka. Baik, di Bernardus ini menggunakan dan menghidupi nilai Serviam ya, Suster? Iya, ya? betul sekali. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, banyak rumor beredar bahwa kampus Santo Bernardus ini mendapat julukan sekolah mahal. Bagaimana tanggapan Suster? Iya, kita lihat ya gedung-gedung ini ya. Ini kelihatan juga ya, gedung-gedungnya ya. Nah, dari gedung aja orang sudah, wah ini berapa gitu ya. Gedung yang sekian besarnya, kemudian fasilitas, maka rumor bahwa sekolah mahal. Sebenarnya mahal itu tergantung ya, karena memang bukan masalah mahalnya, tetapi sekolah itu butuh biaya untuk untuk membiayai, untuk memfasilitasi, untuk kesejahteraan guru pegawai yang ada di sini, kemudian supaya sekolah itu tetap eksis dan tetap mengikuti perkembangan zaman, pasti membutuhkan biaya. Sebenarnya Bernardus tidak mahal, tetapi Bernardus itu sekolah sesuai kemampuan. Karena di sini semua boleh bersekolah di Bernardus. Yang penting berani datang ke sini, kemudian kemampuannya seperti apa, kita akan selalu menyesuaikan sebenarnya. Dan kami juga berharap untuk yang diberi kelimpahan, anugerah dari Tuhan, itu juga kita saling berbagi di sini. Karena bukan mahal di Bernardus itu adalah kita saling share, saling berbagi, saling di sini indahnya Bernardus. Inilah nilai persatuan kita. Karena cinta dan belas kasih diasah juga melalui ini supaya bukan saling menutup, tapi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Di sini itulah sekolah Bernardus. Jadi rumor bahwa sekolah Bernardus itu mahal, ya kacamatanya dari mana dulu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya pasti paling murah bahkan Bernardus. Ya, kalau dihitung-hitung loh. Kalau dihitung-hitung dengan
semuanya. Secara kan kita kan cost-nya kita ya seperti investasi gitu ya. Kalau dihitung-hitung dengan apa yang kita punya, apa yang kita berikan, apa yang didapatkan, kalau dihitung-hitung ya sangat murah bahkan. Ya, tapi tergantung cara pandangnya. Tetapi yang terpenting bukan masalah mahal atau murahnya, tetapi masalah apa yang terbaik, pelayanan terbaik yang diberikan, apa yang tepat, khususnya esensinya itu adalah apa yang tepat, apa yang sungguh dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak, karena Santa Angela selalu mengatakan bahwa anak-anak yang dibersekolah di sini adalah anak-anak Allah. Anak-anak terang yang siap menjadi berkat dan menjadi terang di masyarakat, itu yang terpenting. Nah, sahabat Serviam, tadi sudah dikatakan bahwa kampus Santo Bernardus ini bukanlah sekolah mahal. Maka mari berkunjung ke sekolah kami untuk mengetahui lebih lanjut dan berbicara lebih dekat. Suster, terima kasih waktu yang telah diberikan untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Kiranya setelah ini tidak ada lagi yang takut untuk bergabung dengan kita hanya karena rumor sekolah mahal. Enggak, datang dulu saja lalu kita berbincang-bincang, Betul. kita melihat ya. Betul. Kan katanya datang, melihat dan bergabung. Betul, betul sekali. Terima kasih Suster, Terima semoga Suster kasih sehat selalu. Aurel, amin. Dan berkati kita semua, salam Serviam. Sahabat Serviam, pada segmen berikutnya kita akan berkenalan lebih dalam dengan unit TK, SD, dan SMP Santo Bernardus. Narasumber kita berikutnya adalah para kepala satuan pendidikan. Ibu Niken Pujianti SPSI, Kepala TK Santo Bernardus, Ibu Prima Indriana Dewi Maretnawati SPD, Kepala SDK Santo Bernardus, dan Ibu Monika Heni Kristina SS, Kepala SMP Santo Bernardus. Selamat pagi Ibu-Ibu yang kami kasihi. Selamat pagi Mbak Aurel. Bu Niken, Bu Prima, dan Bu Monik, kita akan berbincang lebih dalam tentang unit TK, SD, dan SMP Santo Bernardus. Supaya sahabat Serviam lebih mengenal lagi tentang sekolah kita tanpa ragu-ragu. Nah, hal pertama yang harus dikenal oleh sahabat Serviam, bagaimana sih sistem pembelajaran yang digunakan di SMP Santo Bernardus dari TK, SD, dan SMP Santo Bernardus? Oke, dari TK dulu ya, karena yang kecil ya. Kalau sistem pembelajaran di TK itu lebih kepada perkembangan secara holistik atau utuh. Jadi kami lebih meningkatkan untuk religiusitas, sosial emosional, kreativitas, seni, dan motorik kasar dan motorik halusnya. Kalau untuk pembelajaran sendiri sifatnya pasti menyenangkan dan bermakna tentunya. Jadi bisa lewat permainan-permainan, lagu, dan lain-lain. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu memiliki makna tertentu. Jadi punya tujuan untuk setiap fase perkembangan anak masing-masing. Jadi kami lebih mengutamakan pembelajaran-pembelajaran yang meningkatkan, menstimulus anak untuk lebih berkembang pada setiap tahap perkembangannya. Begitu. Mungkin dari SD? Ya, kalau dari SD ya Mbak Aurel, ini pembelajaran kami dari TK, SD, SMP itu nanti akan berkesinambungan. Kalau di TK tadi pembelajarannya holistik, sama nanti di SD juga tetap holistik, tapi kami tambahi. Di SD itu pembelajaran berbasis proyek yang kami angkat. Pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya satu mapel, tapi kolaborasi dari beberapa mata pelajaran yang tentunya kami sinkronkan dengan tujuan pendidikan masing-masing mata pelajaran. Begitu yang SD, Mbak Aurel. Baik, terima kasih ya Kak Aurel ya. Kalau untuk dari SMP pastinya juga karena kita sekolah satu atap di mana nilai, kemudian pembelajaran juga berkesinambungan. Jadi segala proses pembelajaran pasti mengutamakan untuk perkembangan peserta didik secara holistik. Hanya untuk yang SMP ini, jadi memang ada academic excellence yang kita kembangkan, di mana anak-anak dikembangkan bukan hanya secara intelektual pembelajaran, tapi kami juga secara emosionalnya, kemudian sosialnya. Dan
Benar yang dikatakan oleh Bu Prima tadi, di SD kan memang pembelajarannya berbasis proyek juga, pastinya di TK juga, hanya kan ada level-levelnya ini ya, proyeknya seperti apa. Di SMP pun sama, jadi kami juga untuk pengembangan intelektualnya anak-anak, kami pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan itu beberapa tahun ini yang kami lakukan tuh paling tidak 5 mata pelajaran jadi satu proyek. Nah, itu nanti goalnya juga anak-anak bukan hanya berhenti pada proyeknya, tapi mereka akan diajak untuk mulai dari tahap awal mereka mengeksplor sendiri proyeknya seperti apa, mereka merencanakannya, mereka juga harus bisa mempublikasikannya, entah itu secara offline ataupun melalui media sosial. Lalu nanti pasti juga ada evaluasi dan refleksinya. Nah, goalnya di sini yang paling penting itu mereka tahu bisa berevaluasi dan bisa merefleksikan sehingga pembelajaran yang dilakukan baik di TK, SD, dan SMP itu benar-benar bermakna dan bermanfaat. Itu kalau yang dari SMP, Kak. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana penanganan saat ada anak yang membutuhkan penanganan khusus? Misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus atau ada yang kurang disiplin. Itu penanganannya seperti apa? Dari TK, bisa dimulai dari TK terlebih dahulu. Ya, yang spesial memang dari TK kami, dari TK Bernardus ini adalah menerima anak-anak inklusi. Jadi kalau kami menyebutkan sebenarnya anak-anak yang unik ya. Jadi untuk menerima anak-anak itu perlu keterbukaan antara orang tua maupun dengan pihak sekolah. Secara khusus kami menanganinya dengan terbuka sekali, terbuka dengan penerimaan yang benar-benar bahwa anak ini membutuhkan pendampingan kami. Selain itu kami juga memposisikan teman-temannya itu menjadi lingkungan yang kondusif buat dia untuk bertumbuh. Dan kami lihat untuk potensinya, jadi potensi dia itu di bidang apa, itu kami perhatikan. Selain itu, selain kerjasama dengan orang tua, memang kalau kami tidak mampu menangani, berarti anak itu harus melakukan terapi. Jadi ada apa ya, kerjasama lah antara orang tua dan pihak sekolah supaya anak ini punya goal yang seperti kita inginkan. Mungkin di SD juga ada ya? Ya, Mbak Aurel, kalau di SD hampir sama penanganannya dengan yang di TK. Kalau di SD itu kami mengusahakan kemarin itu ada guru pembimbing khusus. Jadi guru pembimbing khusus ini menangani anak-anak, kalau di TK kan sebutannya unik, kalau di kami namanya istimewa. Jadi anak-anak istimewa enggak cuma satu ya, paling enggak di kelas itu ada satu Mbak Aurel. Jadi dari guru pembimbing khusus ini mereka imbaskan ke teman-teman guru yang lain. Jadi apa yang diperoleh oleh guru pembimbing khusus ini diimbaskan ke teman-teman guru yang lain. Jadi yang ikut pelatihan satu, tapi prakteknya bisa untuk keseluruhan kelas. Dan selain itu kami kemarin juga mengikuti sempat itu untuk guru bimbingan konseling. Di SD itu kan nggak ada bimbingan konseling ya Mbak Aurel. Nah itu kami ada pelatihannya dan sudah ada yang dikirim. Jadi selain guru pembimbing khusus, kami juga ada guru bimbingan konseling yang bisa membantu anak-anak istimewa kami untuk ditangani. Kemudian untuk anak-anak yang terlambat, kami yang pertama kali dilakukan adalah pendekatan ke anak. Kalau pendekatan ke anak sudah beres, kami laporkan ke orang tua. Tapi kalau besok diulang lagi, mengulanginya minimal 3 kali baru kami sampaikan ke orang tua bahwa dalam 1 bulan ini anak ini ada terlambat, mohon bimbingan orang tua. Lalu kami tanya juga, kami konsultasi juga apa yang membuat anak-anak itu terlambat. Dan biasanya karena kami berdiskusi dengan orang tua, jadi untuk anak-anak yang terlambat, tidak disiplinnya karena terlambat ya, lambat laun berkurang terlambatnya. Begitu Mbak Aurel. Baik, kalau untuk yang SMP, kebetulan Kakak Aurel ini juga SMP ya. Jadi juga pasti merasakan proses-proses yang ada di SMP. SMP itu memang secara khusus memang ada anak berkebutuhan khusus juga. Jadi yang paling penting, pertama langkah awal kami adalah kami sadar bahwa sekolah kami ini terbuka untuk umum yang menerima
anak dengan berbagai latar belakang ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk anak berkebutuhan khusus pastinya komunikasi dengan orang tua. Jadi apabila terjadi A, B, C, kita sudah harus tahu ini kita harus menangannya seperti apa. Dan kalau memang dibutuhkan lebih lanjut, biasanya kami juga kerjasama dengan universitas yang menangani untuk psikolog. Itu yang anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua untuk yang indisipliner tadi ya. Nah ini sangat menarik sekali ya Kak Aurel, kita bincang-bincang untuk indisipliner ini karena anak-anak sekarang itu banyak sekali yang merasa bahwa hal-hal sepele yang indisipliner menjadi pembiasaan buruk. Kalau di SMP ini jadi indisipliner memang yang paling banyak terjadi seperti yang di unit SD tadi, keterlambatan. Nah, biasanya untuk penanganan masalah apapun, baik indisipliner peraturan reguler ataupun permasalahan perkembangan anak, kami awali melalui wali kelas. Jadi kami komunikasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas pasti akan komunikasi dulu juga dengan orang tua. Oh, anaknya di sekolah seperti ini, Bu, Pak. Lalu diajak komunikasi. Selain itu kami juga bekerja sama dengan tata tertib. Nah, nanti tata tertib itu kan sudah diinformasikan di awal nih, kalau ada pelanggaran ini anaknya harus dibina seperti apa. Pasti juga bekerja sama dengan guru BK, karena anak SMP ini kan perkembangan remaja, di mana kita juga membutuhkan guru-guru pendamping khusus tadi untuk melihat kenapa sih anak ini kok melanggar atau melakukan hal-hal yang bersifat indisipliner tadi. Nah, setelah proses itu semuanya selesai, kita akan komunikasi lagi dengan orang tua, seperti ini prosesnya. Lalu setelah itu ada pembinaan secara pastoral. Jadi kami melibatkan berbagai tokoh ataupun orang-orang yang terlibat di situ untuk perkembangan anak ini, sehingga yang kami cita-citakan anak-anak berkembang secara holistik semuanya itu juga akan tercapai. Jadi bukan hanya di satu titik ini indisipliner kita beri sanksi, tidak, tapi ada tindak lanjutnya. Jadi selain indisipliner dengan pendampingan dari tata tertib, kami juga ada pendampingan secara rohani. Itu yang dari SMP. Oke. Kemudian kegiatan unggulan apa saja yang ada di unit TK, SD dan SMP Santo Bernardus? Kalau kegiatan memang untuk TK ini sangat banyak ya, karena memang kami menginginkan anak-anak itu mengalami banyak pengalaman melalui beberapa kegiatan. Kalau kegiatan yang menjadi unggulan itu yang paling dinanti-nanti oleh anak-anak kelompok B itu adalah kegiatan camping rohani. Camping rohani itu jadi anak-anak bermalam di sekolah. Jadi dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, tidak hanya rohani tapi kegiatan fisik, kegiatan motorik, kegiatan sharing, diskusi. Walaupun anak yang masih kecil-kecil itu mengasihkan loh dan menyenangkan sekali. Dan mendampingi mereka itu menjadikan sesuatu berkat buat kita semuanya. Jadi itu kalau untuk kelompok A itu paling disukai adalah kegiatan outbound, seperti itu paling senang. Jadi memang media outbound itu membantu mereka untuk mengasah kegiatan motoriknya. Kalau yang kelompok yang paling kecil pratika itu seperti cooking class, itu senang sekali. Dan yang toddler itu juga sama, jadi kayak cooking class itu. Dan untuk di TK itu memang kami sangat memperhatikan untuk kegiatan-kegiatan yang membangun kepemimpinan dari dini ya. Nanti itu akan digagas oleh kampus bagaimana menjadi entrepreneur yang berkepemimpinan, berintegritas tinggi. Jadi dari kecil kami mengajarkan untuk anak-anak itu lebih mandiri dan disiplin melalui pembiasaan-pembiasaan. Jadi kalau kegiatan yang dibilang keunggulan yang terlalu unggul itu juga nggak ada. Tapi yang lebih banyak adalah kegiatan karakter, religiositas, sosial, kemandirian itu. Jadi sudah ada plot-plotnya. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh perkembangan mereka. Begitu ya. Ya Mbak Aurel kan dulu SD-nya juga di Bernardus ya. Mbak Aurel juga banyak merasakan pengalaman yang luar biasa waktu di sekolah dasar kan. Kalau ngomong program unggulan, semua unggul Mbak Aurel. Banyak sekali program unggulan, semua unggul ya. Mulai dari pembiasaan pagi,
doa, meditasi, lalu 6S. Ayo Mbak Aurel masih ingat enggak 6S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, ya Ya. toh. 6S ada. Kemudian untuk kegiatan siswa, misalnya kelas 1, 2, 3 itu kan ada program ziarah dan rekreasi. Kemudian kelas 4 dan 5 ada kegiatan Bible Camp Mm. dan The Winner. Iya, Oke, betul. kalau Bible Camp itu hubungannya sama yang religiositas, sama seperti yang ada di adik-adik TK. Kita belajar bagaimana toh membaca kitab suci yang baik, kitab suci pesannya apa saja. Kemudian untuk The Winner itu latihan kepemimpinan. Kalau dari TK ada, kami lanjutkan di SD namanya The Winner. Kemudian yang di kelas 6 kami ada program khusus namanya retreat. Nah, di retreat ini ada banyak sekali kegiatan. Enggak melulu berdoa, Mbak Aurel. Enggak melulu buka kitab suci, enggak. Tapi juga ada kegiatan hal-hal seru. Lalu kami juga ada kegiatan studi wisata. Jadi sebelum retreat itu nanti anak-anak kelas 6 kesempatan untuk main bersama teman-temannya ada namanya studi wisata. Begitu Mbak Aurel. Baik. Ya, Kak Aurel, kalau untuk yang SMP sendiri ada kegiatan unggulan. Memang yang menjadi poin penting kami adalah leadership. Karena sesuai dengan value kampus kan be smart entrepreneur. Nah, jadi di entrepreneur itu pasti harus ada kepemimpinan yang sangat kuat. Maka di unit-unit dikuatkan tadi dengan berbagai kegiatan mulai dari TK, SD dan SMP. Kalau SMP itu ada leadership training camp. Nah, ini pasti Kak Aurel pernah ikut ya Iya, ini ya. betul, Ya, pernah. jadi kalau anak-anak SMP itu kan wajib ikut basic leadership. Iya. Nah, itu untuk semua anak supaya mendapatkan kemampuan leadership untuk diri sendiri, untuk memimpin orang lain itu lebih bagus lagi. Jadi ada leadership training camp, kemudian untuk mendukung yang perkembangan anak secara holistik tadi, kan ada akademik atau intelektual tadi, kemudian emosional dan sosial, kami juga ada kegiatan live in, di mana nanti anak-anak itu akan kami buatkan suatu program, mereka akan hidup bersama dengan masyarakat. Mungkin Kak Aurel pernah ngalami juga live in Iya, ya? pernah. Di mana Kak dulu Kak ya? Di Klepu, Oh Ponorogo. ya, di Klepu ya. Iya. Jadi tinggal dengan masyarakat, Betul. aktivitas dengan induk semang, orang Iya. tua sementara selama Iya. 3 hari. Dan gimana? Menarik tidak Kak Aurel? Menarik karena juga ikut kegiatan dengan induk semangnya ke sawah, terus ke peternakan, iya, Oh ke iya, situ. pengalaman baru Iya, ya. Di betul. sini nggak ada sawah dan Iya. peternakan. Nah, itu kenapa kami seperti belajar secara langsung ya, supaya bisa mengalami apa sih, bukan hanya di kelas seperti apa sosial, tapi mereka juga mengalami secara langsung. Lalu kami juga ada retreat untuk kelas 9. Nah, ini Iya. juga Kak Rol sudah Iya, ya. barusan saja, Iya. betul. Jadi gimana perasaannya waktu retreat? Lebih tenang dan juga bisa sedikit melonggarkan pikiran, betul, healing Iya. sebentar Healing sebelum rohani ujian, ya. betul. Iya. Jadi retreat juga menjadi kegiatan unggulan kita di SMP, karena itu juga untuk pengolahan diri anak-anak dan pendampingan rohani. Tapi selain itu, selain kegiatan-kegiatan yang unggulan tadi, kami juga ada kegiatan pendukung supaya kegiatan unggulan ini juga bisa lebih maksimal dengan pembiasaan karakter. Misalnya tadi sudah ada doa bersama, kemudian meditasi. Nah, ini meditasi ini paling penting Kak Aurel, Iya. karena kita melaksanakan meditasi mulai dari TK, SD, SMP itu setiap hari. Nah, harapannya apa? Dengan meditasi ini anak-anak akan lebih fokus. Jadi kalau pagi sudah fokus, maka segala proses pembelajaran, dinamika selama 1 hari itu akan pasti lebih mudah. Jadi transfer ilmunya, transfer segala hal, penanaman karakter pasti akan lebih mudah. Dan kami rasa itu menjadi program unggulan kami yang juga sangat mendukung untuk nilai-nilai value yang kampus tawarkan untuk orang tua. Jadi kami benar-benar mempersiapkan dengan baik. Jadi orang tua kesini nanti anak-anak dapat apa nih? Program unggulan kami itu mendukung tidak nih untuk perkembangan anak-anak mereka, itu sudah kami pikirkan mulai dari jenjang yang paling kecil Iya.
kemudian SD dan SMP, dan itu keunggulan kami ya Kak Aurel ya. Jadi bukan hanya pembelajarannya saja yang berkelanjutan, tapi kegiatannya juga pasti berkesinambungan. Pendidikan karakternya, kepemimpinannya, sosialnya, emosionalnya. Jadi kami percaya sekali bahwa apa yang sudah diusahakan baik di TK, SD dan SMP itu benar-benar menjadi kegiatan ataupun program unggulan yang benar-benar mendukung untuk perkembangan anak secara holistik. Oke, jadi kegiatannya banyak menunjang untuk kepemimpinan siswa ya, dari kecil sampai SMP pun biar lebih berani dan jadi leader yang baik ya. Betul sekali. Untuk pertanyaan terakhir, para ibu KSP, hal mendasar apa yang membedakan sekolah Santo Bernardus dengan sekolah lain? Mungkin akan saya awali ya Kak ya. Oke. Apa sih yang membedakan kita dengan yang lain? Yang pertama dan mendasar itu adalah semangat Santa Angela. Gak ada sekolah lain yang punya semangat Santa Angela, hanya di sini. Dan itu tertuang dalam core value. Ayo Mbak Aurel tahu ndak core value-nya ada Tahu, berapa? Bu. Ada 6 kan. Betul. Yang pertama cinta dan belas belas kasih, yang kedua integritas, kemudian ada kesungguhan, Betul. totalitas, kemudian ketangguhan, semangat pelayanan dan semangat persatuan gitu Mbak. Mungkin Bu Monik mau menambahkan. Jadi benar sekali ya Kak Aurel ya. Jadi setiap sekolah itu punya spiritualitas masing-masing. Dan kami itu punya Bunda Angela sebagai spiritualitas kami dalam melaksanakan segala proses di kegiatan pembelajaran, penanaman karakter, dan semuanya di sekolah. Dan itu benar-benar kami hidupi, kami hayati, dan kami bagikan ke anak-anak. Jadi anak-anak di Bernardus pastinya sudah tahu nih kalau sudah ada logo Serviam ini. Nah ini Serviam berarti sudah tahu kami itu pasti melayani Betul. aja. Iya. Bener ya. Jadi Iya. kalau sudah Serviam berarti sudah siap menjadi Pelayan. melayani sesama itu. Kemudian di kampus juga yang membedakan itu kalau menurut kami ketika kami berdiskusi, berdinamika itu adalah kami fokus pada leadership. Jadi karena kami tuh fokus pada leadership, be smart entrepreneur karena entrepreneurship school ya. Jadi saat ini tuh yang memang jadi gaung-gaungkan semua orang adalah entrepreneur. Iya, betul. Sekarang coba Kak Aurel cita-citanya kan jarang ya ini yang jadi guru, jadi Iya. dokter, pasti lebih luas lagi, bukan hanya orang yang berseragam di belakang meja, tapi mungkin ada YouTuber, content creator. Nah itu juga kami kembangkan di sekolah kami jadi entrepreneur. Nah entrepreneur ini juga punya di leadership, jadi banyak juga kegiatan yang mendukung untuk pencapaian pengembangan leadership itu. Tadi mulai dari ada Bible Camp, kemudian ada Serviam Camp, camping rohani, kemudian ada leadership training camp, dan itu juga pastinya membedakan. Dan walaupun di sekolah lain bisa ditemukan kegiatan yang sama, tapi kami percaya bahwa kami soul kami lebih kuat karena kami punya Bunda Angela yang menjadi panutan dan teladan kami. Menambahkan sedikit aja ya, kalau lihat dari gedung kita aja sudah berbeda ya, mungkin dari sekolah-sekolah yang lain ya. Ini adalah merupakan salah satu cagar budaya, apalagi yang di Madiun kan, dengan gedung yang begitu besar, tapi di dalamnya itu kita adalah sistem kekeluargaan, kebersamaan itu loh. Dari TK, SD, SMP, selain berkesinambungan tentang pembelajaran, programnya atau apa nilai-nilainya, tapi ada kebersamaan di dalamnya. Jadi kami satu dengan yang lainnya itu saling melayani, saling memperhatikan. Yang apalagi yang kakak SMP itu setiap hari malah mainnya di TK kan. Iya. Karena ya memang TK itu kan tempatnya sangat luas ya, nyaman dan teduh dan menyenangkan sekali. Itu menjadi ciri khas kita sebagai apa ya, satu keluarga, satu kampus. Sekarang disebut kampus ya, karena satu keluarga TK, SD dan SMP. Dan jangan lupa lagi di sini juga ada rumah suster kan yang menjadi satu lingkup kita. Jadi secara spiritualitas kita benar-benar diperhatikan dan ditumbuhkan untuk anak-anak. Semoga aja nanti ke depannya kita semua dapat memajukan sekolah kita yang lebih
di bidang akademik, apalagi yang sekarang kita godok adalah akademik excellence-nya ya. Semoga nanti kita lebih maju lagi lah. Amin. Dan dikenal oleh banyak masyarakat ya. Dan jangan takut nanti kalau ada saudara-saudara mau sekolah di Bernardus, di TK, di SD dan SMP, jangan takut, masuklah. Gedung yang tinggi ini sangat-sangat terbuka untuk semua orang ya. Kami yang di dalamnya sangat ramah-ramah kok. Ya, dengan sistem kekeluargaan tentunya ya. Begitu. Ya, luar biasa sekali ya, entrepreneurship, kebersamaan ya di Santo Bernardus. Baik, nah itulah tadi perbincangan kita bersama para kepala satuan pendidikan. Pastinya masih banyak lagi hal-hal yang menjadi unggulan di kampus Santo Bernardus. Bagi sahabat Serviam yang masih penasaran dengan sekolah Santo Bernardus, bisa datang secara langsung untuk bertanya-tanya atau melihat-lihat apa saja sih yang dimiliki oleh Santo Bernardus. Ibu Prima, Ibu Nika, dan Ibu Monik, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Sahabat Serviam, itulah tadi kupas tuntas kita tentang pentingnya pendidikan berkualitas dan sekolah yang tepat untuk generasi penerus bangsa. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Kampus Ursulin Santo Bernardus Madiun. Scan barcode di bawah ini ya. Saya Aurelia Andia Kaluela, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa. Salam Serviam.